Pesantren ekologi menyeimbangkan agama dan kecintaan pada alam. Di pesantren Salafiyah itu para santri dia diajarkan mulai bertani, berternak, terus melihara ikan, istilahnya mijahkeun, membuat benih sendiri. Sebuah kedaulatan pangan yang bermula dari pesantren. Sistem yang dibangun oleh kita ini adalah berbentuk kesatuan yang bernama agroekologi. Jadi pertanian yang berbasis pada pemulihan ekologi. Pertanian yang berbasiskan pada penyelamatan alam. Mereka pejuang pendidikan di negeri ginseng. Perjuangannya berat banget, apalagi kerja dari hari Senin sampai Sabtu kan. Terus juga moodnya naik turun. Terima kasih banyak ya. Dibantu relawan dan pelajar yang peduli. Karena awalnya berasal dari curhatan dari teman-teman pekerja. Jadi ketika mereka pulang, mereka punya modal, tapi dia banyak yang dia nggak bisa pakai itu. Demi cita-cita untuk Ibu Pertiwi. Menurut saya kalau sekolah Republik, memang keinginan saya memang pulang ke rumah itu pengen jadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Mengubah identitas tertinggal menjadi identitas pariwisata. Baik, kita sudah bakar ya Bu ya. Jadi kita tunggu kurang lebih sekitar 12 sampai 15 menit. Mengolah potensi didampingi akademisi. Di loyang, jadi sudah siap untuk dibakar ya. Walau bukan tanpa tantangan. Kami sih ingin terus berkembang Pak. Mudah-mudahan ke depan juga kami bisa membuka jalur pendakian dari sini. Saya Amanda Manuputi. Saya Reza Ardiansyah. Saya Tami Mauliana. Dan saya Putra Nababan. Pemirsa Anda bersama 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Pesantren identik dengan kegiatan keagamaan dan spiritual. Namun pesantren yang satu ini justru mengajari para santrinya cara bertani. Amanda Manuputi akan mengajak Anda mengunjungi pesantren yang dijuluki pesantren ekologi. Adalah sepasang suami istri yang memiliki keprihatinan akan makin maraknya alih fungsi lahan yang mendirikan pesantren ini. Tak hanya bertujuan mencetak generasi penerus yang memiliki pemahaman agama yang benar, pesantren ini juga bermisi menciptakan santri yang mampu menjaga alam sekitar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Telang ungu. Kesibukan terasa ketika saya mengunjungi anak-anak ini. Siap-siap, paculna. Nah ini untuk minuman ya. Ambil bunga ininya ya. Telang ungu. Ambil ininya, kacangnya teh. Ini buat minuman pewarna alami. Mencangkul lahan, mengambil bumbu untuk memasak, mencari benih, dan memanen rosella. Semua dilakukan secara bergantian dan berbagi tugas untuk menghemat tenaga karena sedang berpuasa. Ini lagi yang beberapa sedang panen, beberapa sedang menyabit rumput, ngebersihin rumput lah. Ini kan lahannya luas nih Mbak, berapa luasnya? Ini kurang lebih dari 7.500 meter persegi. Lahan seluas itu semuanya dipelihara atau diurus oleh para santri atau juga melibatkan pihak ketiga? Tidak semua dikerjakan oleh santri dengan para pengelola, dengan guru, dengan pemimpin, tapi ada masyarakat setempat yang dilibatkan. Jadi kita saling bahu-membahu ingin memperlihatkan dari sekitar 20 orang yang
yang mengelola 7.500 meter persegi ini ingin memperlihatkan bahwa dengan penyelamatan ekologi, dengan benih sendiri, dengan pupuk sendiri, dengan tenaga sendiri itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan dengan sangat nyaman dan tidak harus repot serta hasilnya sangat berlimpah kadar-kadar. Nisa warga di Pura alias Umi Nisa menjelaskan tujuan pendidikan di pondok pesantren yang diasuhnya. Pondok Pesantren Atorik yang juga dijuluki pesantren ekologi di Garut, Jawa Barat. Kalau kita lihat sekarang kan anak-anak kalau ditanya cita-citanya apa, dokter atau insinyur atau mungkin pilot, kayaknya kalau kemudian diajak untuk mereka tertarik ke alam itu kayaknya bukan hal yang mudah harusnya ya. Ya betul, tetapi di sekolah ini kita mempunyai kurikulum bagaimana anak-anak kemudian menjadi pemimpin, dididik sebagai pemimpin. Karena kita mengharapkan bahwa mereka akan pulang kembali ke desa, menjadi paling tidak itu punya komunitas di antara mereka sendiri. Paling besar mereka punya madrasah, paling besar lagi mereka mempunyai pesantren dan mereka menjadi pemimpin pesantren, pemimpin madrasah atau pemimpin, ya paling tinggi juga adalah kepala desa, tapi perspektif pengambilan kebijakannya itu adalah penyelamatan kepada alam. Nah, sekolah ini yang akan mendidik itu. Selamat siang. Siang. Sedang bikin apa? Boleh gabung nggak? Iya boleh. Kenalan dulu. Oh iya. Amanda. Iya saya Nunur Hasanah Mbak. Oh, Mbak Nunung. Teh Nunung udah berapa lama? Saya hampir setahun di sini. Kenapa milih nyantri di sini? Di sini itu kan pendidikan agamanya juga ada, tentang lingkungannya juga ada. Rencananya kalau udah selesai dari sini, Teteh gimana? Rencananya saya pengen bukan buat komunitas, buat nggak seperti ini sih. Ya misalkan di rumah sendiri aja dulu ya, nggak usah terlalu ke komunitas. Jadi saya pengennya nanam segala kebutuhan itu hasil pangan di rumah, nggak terlalu terpaku pada pasar gitu kan. Kalau pasar nggak tahu sehat atau enggaknya juga gitu. Jadi Teteh rencananya mau buat kebun di rumah sendiri, yang gitu isinya kayak gini nih, ada gitu, ada tehnya, ada tomatnya. Segala kebutuhan rumah itu 60% dari sini dan 40% dari pasar. Dengan itu kita dapat menghemat gitu ya, sebagai saya akan menjadi calon ibu misalkan, ya dapat menghemat keuangan dan menjaga kesehatan keluarga juga gitu. Adalah Umi Nisa, mantan aktivis Serikat Petani Pasundan dan sang suami Ibang Lukmanudin yang berlatar belakang pesantren, pendiri pondok pesantren berbasis ekologi. Melalui metode pendidikan pesantren, mereka mencoba menumbuhkan rasa cinta pada alam dengan latar belakang agama. Ustaz Ibang, sebenarnya apa yang melatar belakangi Anda dan juga istri Anda untuk kemudian mendirikan pondok pesantren dengan berlatar belakang ekologi seperti ini? Di pesantren Salafiyah itu ada sesuatu yang sangat penting, yaitu diantaranya adalah soal cerita ekologi. Jadi di pesantren Salafiyah itu para santri dia diajarkan mulai bertani, berternak, terus melihara ikan, istilahnya mijahkeun, membuat benih sendiri. Maka potret pesantren Salafiyah itu adalah potret kedaulatan pangan. Potret yang sebetulnya dia mengajarkan kepada santrinya tidak hanya mengabdi kepada sang tak terhingga, kepada Allah Azza wa Jalla, juga dia didorong untuk memiliki kesalehan ekologi. Dengan moto peduli bumi, peduli sesama, dan peduli masa depan, konsep pendidikan ekologis dimasukkan dalam kurikulum belajar di pesantren. Semua ini berawal dari keprihatinan. Hari ini kita mengalami krisis kaderisasi kaum tani di Indonesia. Jadi banyak orang yang sekolah beres, ya bekerja di pabrik, perusahaan, tempat-tempat yang lain. Bertani tidak lagi menjadi sesuatu yang terhormat, mulia, bermartabat. Tetapi lambat laun ketika kita yakinkan kepada mereka bahwa belajar agraria itu mendudukan, membumikan tangan, lisan, kaki, mata, telinga, hati dan sebagainya kepada tanah itu adalah bagian terpenting dari pengabdian kepada sang tak terhingga, Allah Azza wa Jalla.
Saat saya datang ke pesantren ini, jumlah santri sedang tidak banyak. Biasanya terdapat 20 santri yang mondok di pesantren ini secara gratis. Namun selama libur Ramadan, sebagian besar santri telah kembali ke kampung halamannya. Edwin, salah satu santri yang saya temui, mengungkapkan, sehari-hari santri di pesantren At-Thoriq tetap menimba ilmu di sekolah umum. Apa yang paling Edwin suka untuk dilakukan? Membuat obat herbal. Kenapa tertarik dengan obat-obatan herbal? Karena gini, saya sekolah kesehatan farmasi, ada pelajarnya farmakognosi di sekolah. Jadi di sekolah dapat ilmu, di sini dapat ilmu gitu. Kedepan ada rencana untuk membuat lingkungan sekitar yang berbasis ekologi juga seperti ini atau bagaimana? Kedepannya saya ya insya Allah mau bikin mau seperti Umi gitu. Cita-citanya? Cita-cita saya jadi apoteker. Apoteker. Tidak berhenti kepada para santri, dakwah untuk mencintai lingkungan dan alam juga dilakukan Nisa kepada masyarakat luas. Salah satu caranya melalui media sosial. Melalui pertemanan di jejaring sosial, ia memperkenalkan bibit dan hasil kebun pondok pesantren kepada masyarakat luas. Seluruh hasil pertanian pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di pesantren. Kelebihan dari hasil pertanian dibagikan kepada masyarakat sekitar atau dijual. Ada istilahnya nggak? Apa sistem yang diajarkan ini? Sistem yang dibangun oleh kita ini adalah berbentuk kesatuan yang bernama agroekologi. Jadi pertanian yang berbasis pada pemulihan ekologi. Pertanian yang berbasiskan pada penyelamatan alam. Penyelamatan alam artinya tidak merusak, tetapi menguatkan, memulihkan, dan merehabilitasi. Bismillahirrahmanirrahim. Meski sangat fokus untuk memperkenalkan para santri pada dunia agraria, agama sebagai landasan utama seluruh ajaran di pondok pesantren ini tetap mendapatkan porsi utama. Secara rutin, setiap siang hingga sore hari, para santri akan belajar mengaji dan melaksanakan ibadah sholat di gazebo yang dimanfaatkan sebagai musola. Dengan keberkahan, dengan kemuliaan, dengan nilai yang tinggi, kita bisa menjalankan puasa dengan terbaik. Jadi mudah-mudahan puasa-puasa berikutnya menjadi nilai puasa yang jadi luar biasa. Pondok pesantren ekologi ini mengajarkan pada santri, ibadah tak melulu dengan doa. Bertani dan bersahabat dengan alam merupakan bentuk ibadah lainnya. Sehingga dalam Islam itu tidak ada sesuatu yang tidak ada nilainya. Sekecil apapun ketika membuang sampah atau ketika menanam hal yang terkecil pun, memberikan pupuk dan sebagainya, itu adalah bagian dari proses pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Kita praktek apa yang dilakukan dan tersurat maupun tersirat dalam Al-Quran, kita terjemahkan kepada ekologi, kepada lingkungan, kepada alam. Karena dalam bertani kan orang belajar sabar, belajar ikhlas, belajar syukur, dia juga belajar juhud dan sebagainya. Geliat desa wisata di kaki gunung tertinggi di Jawa Barat. 360 segera kembali.